Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Fandi dengan NIM 225337115. Saya akan menjelaskan modul 4. Apa yang akan saya pelajari dalam modul ini? Judul modul lapisan fisik. Tujuan modul menjelaskan bagaimana protokol lapisan fisik, layanan, dan menjadi jaringan mendukung komunikasi melalui jaringan data. Tujuan lapisan fisik. Koneksi fisik baik menyambung ke printer lokal di rumah atau di situs web di negara lain sebelum komunikasi jaringan apapun dapat terjadi. Sambungan fisik ke jaringan lokal harus dibuat. Koneksi fisik dapat berupa koneksi kabel dan kabel dengan menggunakan kabel atau koneksi nirkabel dengan menggunakan gelombang radio. Jenis koneksi fisik yang digunakan bergantung pada pengaturan jaringan. Misalnya, di banyak kantor perusahaan, karyawan mempunyai komputer desktop atau laptop yang terhubung secara fisik melalui kabel ke switch bersama. Jenis pengaturan ini adalah jaringan kabel. Data ditransmisikan melalui kabel fisik. Selain koneksi kabel, banyak bisnis juga menawarkan koneksi nirkabel untuk laptop, tablet, dan ponsel pintar. Dengan perangkat nirkabel, data transmisi menggunakan gelombang radio. Koneksivitas nirkabel adalah hal umum ketika individu dan bisnis sama-sama menyadari manfaatnya. Perangkat di jaringan nirkabel harus terhubung ke titik akses nirkabel AP atau router nirkabel. Karakteristik fisik lapisan fisik. Pada topik sebelumnya Anda memperoleh gambar-gambar singkatan tentang lapisan fisik dan tempat jaringan. Topik ini menyelami lebih dalam cara spesifik lapisan fisik. Hal ini mencakup komponen dan media yang digunakan untuk membangun jaringan serta standar yang diperlukan agar semua dapat berjalan bersama. Kabel tembaga. Karakteristik kabel tembaga ialah jenis kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan saat ini. Sebenarnya kabel tembaga bukan hanya satu jenis kabel saja. Ada 3 jenis kabel tembaga yang masing-masing digunakan dalam situasi tertentu. Jaringan menggunakan kabel tembaga karena murah, mudah dipasang, dan mempunyai resistansi rendah terhadap arus listrik. Namun media tembaga dibatasi oleh jarak dan gangguan sinyal. Kabel UTP. Properti kabel UTP. Pada topik sebelumnya, kita mempelajari sedikit tentang kabel tembaga Universal Twitter Pair atau UTP. Karena kabel UTP adalah standar untuk digunakan dalam LAN, topik ini menjelaskan secara rinci mengenai kelebihan dan keterbatasan dan apa yang dapat dilakukan untuk menghindari masalah ketika digunakan sebagai media jaringan. Kabel UTP terdiri dari 4 pasang kabel tembaga berkode warna yang telah dipilih menjadi satu dan kemudian dibungkus dalam selubung plastik fleksibel. Ukurannya yang kecil dapat menguntungkan saat pemasangan. Kabel serat optik. Seperti yang telah Anda pelajari, kabel serat optik adalah jenis kabel lain yang digunakan dalam jaringan. Karena harganya yang mahal, maka kita tidak umum untuk digunakan pada berbagai
jenis kabel tembaga. Namun, kabel serat optik memiliki sifat tertentu yang menjadikan pilihan terbaik dalam situasi tertentu yang akan ditemukan ini. Kabel serat optik mentransmisikan data melalui jarak yang lebih jauh dan bandwidth yang lebih tinggi dibandingkan media jaringan lainnya. Tidak seperti kabel tembaga, kabel serat optik dapat mengirim sinyal dengan redaman lebih sedikit dan sepenuhnya kebal terhadap EMI dan RFI. Serat optik umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan. Media nirkabel, properti media nirkabel. Anda mungkin mengikuti kursus ini menggunakan tablet atau ponsel pintar. Hal ini dapat mungkin terjadi berkat media nirkabel yang merupakan cara ketiga untuk terhubung ke lapisan jaringan. Media nirkabel membawa sinyal elektromagnetik yang mewakilkan digit biner komunikasi data menggunakan frekuensi radio, gelombang mikro. Media nirkabel memberikan pilihan mobilitas terbesar dibandingkan semua media dan jumlah perangkat berkemampuan nirkabel terus meningkat. Nirkabel kini menjadi cara utama penggunaan terhubung ke jaringan. Sekian, terima kasih.